Halo, selamat malam semuanya. Halo, Mas. Suara lo jelas Malam, ya di sana ya? Jelas, Mas. dengar Sause. Oke. Ini udah berapa nih? Oh, udah lumayan, udah lumayan. Mas, Ya, ya. aku izin nggak buka suara ya. Ini lisetang ya. Oke, 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 oke. Oke, oke. Siap. Sebentar ini suaranya double. Kita review dulu ya. Kemarin kita udah selesai semua itu yang apa namanya? Huruf-huruf. Kita tengok dulu. Oh, belum ada. Oke, tampilannya udah berubah ya. Jadi lo sebahas dulu secara umum. Habis itu kita bahas pertanyaan karena udah lumayan yang terkumpul udah lumayan banyak. Nah, jadi kita kemarin udah belajar vokal, huruf vokal, nada dan konsonan. Jadi kalau lamanya. Kalau huruf vokal itu ada A, E. Bentar ya, agak macet. Ada A, O, E, I, U, Y. Ini udah nggak ada masalah ya. Terus ada nada. Nada pertama yaitu datar A. Nada kedua A. Nada ketiga A. Nada keempat A. Oke. Terus ini huruf konsonan yang pertama, huruf B. Huruf B dibaca huruf P. Misalnya pa, po, pai, pe, kayak gitu. Terus huruf P dibaca ada tekanannya. Jadi misalnya pa, po, pai, pe, kayak gitu ya. Eh, hmm, habis itu huruf kok jauh ini? Sebentar. Wah, lamanya kebuka. Oh, ke sini, ke sini. Oke. Habis itu ada huruf M. Huruf M itu dibacanya biasa yaitu ma, mo, me, mai, me, mau, mau, man, men. Terus bawahnya ada huruf F. Huruf F juga dibaca biasa. Fa, fo, fe, fo, fan. Oke, lanjut ke huruf D. Huruf D dibaca dengan huruf T.
Aduh, macet-macet. Menggemaskan. Nah, ini ya, huruf D dibaca huruf T. Ta, tai, tan, tang, tau, tung. Habis itu huruf T dibaca kayak huruf P tadi, ada tekanannya. Ta, tai, tan, tang, tau, tung, to, te, kayak gitu. Terus huruf N. Huruf N dibaca biasa, yaitu na, nai, nan, nang, nau, nung, no, ne. Terus lanjut huruf L. Huruf L juga biasa. La, lai, lan, lang, lau, le, lo, leng. Lanjut ke huruf G. Huruf G dibaca huruf K, yaitu ka, kai, kan, kang, kau. Kalian dengerin kan ini kan? Dengar lah. Dengar Lose. Dengar lah. Oke, takutnya tiba-tiba suara Lose nggak kedengeran di sana. Jelas Lose di sini. Jelas ya? Nah, sekarang huruf K nih. Huruf K kayak huruf P sama huruf T tadi ya, ada tekanannya. Ka, kai, kan, kang, kau, kung. Nah, kayak gitu. Lanjut, huruf H. Huruf H dibaca biasa. Ha, hai, han, hang, hau, hung, hu. Kayak gitu. Ini huruf J. Huruf J dibaca kayak huruf C. Ci, cia, cien, ciang, ciao, cie. Terus ini yang huruf H, yaitu ada tekanan udaranya. Ci, cia, cien, ciang, ciao. Sekarang huruf X. Huruf X itu dibacanya mirip kayak huruf SY. Si, sia, sien, siang, xiao, xie. Oke. Sekarang huruf Z. Ca, cai, can, cang, cao, cung. Kayak huruf C juga ya. Tapi ini dia di belakang hurufnya itu bukan huruf I atau huruf U yang ada titik duanya. Jadi kalaupun itu ada I-nya dibacanya C, bukan ci, kayak gitu ya. Nah, sekarang huruf C. Ca, cai, can, cang, cao, cung. Terus huruf S biasa. Sa, sai, san, sang, sao, sung. Oh, oh. Huruf Y, udah akhir nih. Kok kayak ada yang kelewatan ya? Ini yang huruf Y ya. Huruf Y dibaca biasa. Yang ini aja. I, 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 I. Y, 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 Y. Ntar nanti yang ZH dan kawan-kawan ini kelewat. Duh, kok ini belum mulai katanya di grup. Ini huruf B. W-nya dibaca kayak agak hilang gitu. U, 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 U. Wo, 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 wo. Oke. Ada yang kelewat tadi pasti nih. Yang jajarannya. Ih. Nah. Harusnya sih ini. Nah, kelewatan dia. Nah, ini huruf ZH. Huruf ZH dibacanya lidahnya agak ke belakang gitu. Jadi, cha, chai, chan, chang, kau, kung. Huruf CH sama. Agak ke belakang tapi dia ada penekanannya. Cha, chai, chan, chang, chau, chung. Huruf SH sama juga. Dia agak ke belakang. Sha, shai, shan, shang, shao, shou. Sekarang huruf R. Huruf R dia kayak agak versi bahasa Inggris gitu. Ran, rang, rau, rong, row.
Nah, ini yang review ini ya, review apa namanya? Huruf konsonan dan lain-lain. Nah, sekarang coba kita tengok di kolom pertanyaan. Hmm, tidak terbuka sebentar. Ih, oke. Nah, ini kita belajar yang dari pertanyaan dulu ya. Di sana tampilannya udah berubah, coba langsung cek. Oke, udah ya, udah kelihatan ya. Yang pertama, bagaimana cara efektif menghafal kosakata dalam bahasa Mandarin? Kalau ini sih mesti ini, kita mesti rajin-rajin buat tonton film, denger lagu-lagunya, terus dalam keseharian semisal ada partner gitu, ada partner yang bisa diajak ngomong Mandarin itu mesti sering-sering ngomong gitu sama sama orang yang bisa Mandarin. Atau kalau dulu Lause nih pas lagi belajar bahasa Mandarin gitu, tapi ini tujuannya bukan buat cari pacar ya. Kayak ini loh, di WeChat. Kalian ada WeChat kan? Beberapa pasti ada yang punya WeChat ya. Nah, jadi di WeChat itu ada fitur buat eh apa tuh yang goyangkan HP. Nah, itu kalian cari aja temen dari Cina. Tapi kalau bisa sih, kalau bisa nih, temennya itu bukan temen yang eh mesti hati-hati juga sih. Mending kalian kalau kalau lebih bagusnya sih kayak misal kalian cewek cari aja temen yang cewek juga gitu. Nanti itu mereka biasanya nyari temen cewek juga itu buat pertukaran bahasa. Jadi mereka bakal belajar bahasa Inggris, terus kalian bisa belajar dalam bahasa Mandarinnya sana. Nah, kalian nanti pas setetan gitu kan sama dia itu bakal banyak menemukan kosakata baru. Nah, itu kalian lama-lama kalau kosakata itu sering muncul, itu lama-lama bisa jadi inget sih. Dan misal kalian nonton film nih, itu tadi salah satu cara juga ya. Kalau misal kalian lagi nonton film, kalau Lause nih, misal kan biasanya kalau film Mandarin itu di bawahnya ada subtitle, entah itu bahasa Indonesia doang atau biasanya juga ada yang ke bawah Hanse-nya. Hanse-nya itu ada biasanya. Nah, semisal kalian, ini apa nih, kosakata baru nih, kalian pause aja, terus nanti semisal rajin banget gitu, kalian catat di ini di HP. Dulu Losa ada sih kayak nyatet di note gitu, di note HP itu jadi kosakata baru apa gitu Losa catat. Jadi besoknya pas Losa mau ngomong itu Losa udah tahu gimana penggunaannya, terus itu artinya kayak gimana kayak gitu. Kalau yang kosakata. Soalnya kosakata ini tuh nggak ada cara lain dia mesti sering denger, sering dipakai. Nah, itu baru bisa cepet hafal. Kalau misal kalian ada yang jurusan bahasa Mandarin, terus pernah ada kosakata misalnya apa? Men gitu ya. Misal kosakatanya pintu. Kalian habis ulangan hafal memang. Tapi besoknya kalau kalian nggak pernah pakai, nah itu pasti bakalan lupa. Jadi hafalnya cuma pas ulangan aja. Itu pengalaman Lose sih. Jadi memang ulangannya bagus-bagus semua, tapi beberapa hari kemudian karena nggak pernah dipakai, ya kosakata yang udah pernah dipelajarin tuh lupa. Jadi memang harus sering denger, sering dilafalin, sering diketik gitu. Kalau kosakata. Eh, Bagaimana cara agar bisa berbicara lebih lancar? Kalau ini sama juga sih, kurang lebih sama kayak tadi. Harus sering-sering belajar latihan. Dan kalian jangan ini, semisal kan kalian punya temen tuh, udah punya temen orang Cina asli. Kalian jangan takut salah ngomong. Kalau kalian takut salah ngomong, itu nggak bakal bisa-bisa sih.
Dan kalian nggak usah khawatir kayak misal ada salah pun itu mereka bakal wajar gitu. Soalnya kan kita bukan orang Cina, jadi mereka juga bisa memaklumi. Asal asal ini sih, asal artinya jangan beda jauh banget. Tapi kalaupun beda jauh banget, mereka juga nggak bakal mikir yang gimana gitu. Mereka bakal mikir kalau oh kita warga asing jadi nggak sengaja gitu. Mesti sering praktek beneran kalau berbicara itu sering praktek dan sering denger percakapan Mandarin, entah itu dari film sih yang lebih ini. Kalau misal kalian bukan di lingkungan yang sekiranya itu orang Cina gitu ya memang bisanya dari film. Itu bakal lebih cepet. Atau kalian ya itu tadi cari temen yang bisa bahasa Mandarin terus kalian eh chat-chatan gitu. Tapi memang sih kalau chat-chatan terus cewek terus nyarinya cewek itu bakal nggak seru. Paling cuma sehari 2 hari udah kayak gitu. Banyak kejadiannya kayak gitu. Ini dari dua ini ada pertanyaan nggak kalian? Enggak, Lause. Udah paham. Enggak. I have to go there. Iya, Lause. Apa tuh? There. Oke. Wait, no. Terus nih, bagaimana cara orang Cina belajar Hanzi dari kecil? Nah, mereka itu belajarnya bahkan dari sebelum TK sih. Lo tanya kan teman lo di sini orang Cina tuh. Lo tanya gitu kayak pertama belajar Hanzi tuh dari kapan? Terus dia jawab awalnya bilang dari TK. Tapi terus dia ingat lagi ternyata sebelum TK memang mereka udah belajar Hanzi. Jadi mereka dari kecil udah mulai belajar goresan-goresan gitu. Kayak kita kan biasanya juga dari sebelum TK udah banyak yang diajarin ibunya A, B, C, D. Nah, mereka tuh sama. Mereka itu belajarnya kayak, aduh ini kok mengganggu nih, bentar-bentar. Maksud terhubung. Nah, kalian ada yang pernah mengenal ini? Goresan, urutan goresan kayak gitu-gitu. Tahu, Lause. Kan yang ini. Nih. Nah nih, jadi mereka tuh awalnya ya kayak belajarnya garis lurus dulu itu namanya apa, terus garis yang ke bawah gini namanya apa, terus nanti ada yang bentuknya kayak gini, itu namanya apa. Oh itu Lause ada gambarnya juga, nanti Lause kirim ke grup ya sama link-linknya ini. Iya, Lause. Waktu awal-awal Lause. sih pernah diajarin, Lause. Kayak gini juga kan. Lause. Iya. Nah memang ini tuh dia penting dari dasar sih. Sedangkan Lause sendiri itu nulis kayak gini tuh seringnya nggak sesuai urutan. Soalnya dari dasarnya memang dulunya kayak yang penting kan sama kayak gitu. Nah sekarang baru nyeselnya tuh sekarang tuh. Padahal sebenarnya kalau ini nulisnya dari dasar awal dulu udah nganut ini itu lebih gampang, lebih enak gitu. Tapi ini buat yang sekiranya dia butuh Mandarinya itu yang mesti bisa nulis. Kalau kalau di dunia kerja sih mungkin nulis jarang ya. Lebih seringnya ketik mungkin. Tapi mereka awal-awal belajar ya belajarnya sama kayak gitu. Jadi gimana nulis kayak gini itu maksudnya langsung kelihatan di sana. Oh kelihatan. Nulis kayak gini, nulis lurus, nulis ke bawah. Terus nanti itu kan dibahas juga dia. Urutannya tuh nulisnya harus dari mana dulu. Kayak ini misalnya. Heng itu maksudnya garis lurus. Nanti ada gambarnya sih. Nanti Lose gambarnya tak download di mana ya? Nanti ya Lose kirim ya. Nah ini Iya, Lause. Ya, Lause. dibahas kayak misal dia harus horizontal dulu baru vertikal. Dari kiri dulu baru ke kanan. Dari atas dulu baru ke bawah kayak gitu. Nah ini nanti juga lo bakal kirim ke grup. Nanti setelah kalian baca, terus kalian ada yang bingung, kalian tanyain lagi aja. Nanti biar lo kasih yang lebih gampang.
Sama dulu tuh Lause kayaknya pernah bahas yang ini apa yang ini. Bentar Lause lihat. Ini juga salah satu cara gimana biar bisa cepet. Nah, kayak yang Lause bilang, jadi bahasa Mandarin itu yang Hanzi-nya itu sebenarnya kan terdiri dari dua elemen gitu lah ibaratnya. Nah, yang pertama itu radikal. Nah, radikal ini apa? Radikal ini yang menentukan kira-kira Hans ini itu berhubungan sama apa, kayak gitu. Noh, ini ada banyak sekali. Tapi yang ini aja kayaknya lebih enak tadi. Nah, ini misalnya yang berhubungan dengan orang. Kalian ingat nggak ada Hans apa yang di depannya tuh ini kayak gini? Beristirahat, Lausha. Apa? Beristirahat depan apa itu? Pinjaman. Yosi. Yang gimana? House. Ayo. Ta. Apa? Ya betul. Men ada nggak Lausha? Ada. Mennya tapi bukan yang men itu ya, yang men woman. Yang jamak Lausha. Ya betul. Nah, itu kenapa dia depannya ada ini? Karena ta itu kan orang, entah itu orang laki-laki atau perempuan itu kan dia orang gitu. Nah, men kenapa pakai ini? Karena itu yang dimaksud jamak itu di situ orang maksudnya dia. Terus ini. Kalian pernah menjumpai yang depannya kayak gini? Tapi ini mungkin agak asing Mas Yan ya. Tapi ini Hans yang Kuai. Hmm? Kuai cepat. Ada lagi. Kuai. Ada lagi. Kuai jahat. Oh, kalau ini ya. Sin. Yang apa? Why? Tapi betul sih dia memang berhubungannya tuh mayoritas gitu dia berhubungannya sama hati. Nah, ini misalnya yang kedua nih. Kalian pernah lihat hantu yang depannya ini? Suo. Betul. Jadi so itu kan berhubungan dengan bahasa juga. Terus ada lagi. Tusu ya. Tu. Hmm? Ya bukan. Tusu ya bukan. Ya, ada. Benar. Terus ada lagi tuh. Han. Y-nya itu kan juga pakai ini kan depannya. Ya. Nah, dia berhubungan dengan Rang Lausha. bahasa apa? Rang. Rang juga betul. Dia ini kayak artinya bisa diartikan menyuruh, membiarkan kayak gitu-gitu. Itu kan dia nggak beda jauh sama berhubungan sama vokal, sama bahasa kayak gitu. Terus ini ada banyak sih dia. Nanti lo sekirim ya di grup ya. Soalnya memang ada banyak banget. Nah, sebenarnya kalau kalian udah tahu ininya itu kurang lebih bisa nebak itu berhubungan sama apa ya kira-kira kayak gitu. Nah, kalau yang satunya itu yang elemen satunya itu Lause lupa namanya tapi dia itu yang menentukan bahasa Mandarin ini kira-kira dibaca apa. Kalau yang itu sih mesti nginget-nginget sih. Tapi kurang lebih kalau semisal kalian tahu satu Hanse gitu dan yang lainnya agak mirip, Hanse-nya kok ini mirip sama yang itu. Nah, itu kemungkinan dia dibacanya sama atau mirip-mirip. Tapi bukan ininya yang mirip ya, bukan radikalnya yang mirip ya. Radikal tuh yang ini nih, yang kayak gini tadi radikal namanya. Bukan radikalnya yang mirip, tapi elemen yang satunya yang mirip. Nah, itu kemungkinan dia dibacanya sama. Ada pertanyaan nggak? Ini wajib dihafal nggak langsung? Kalau Lause sih paling taunya cuma beberapa aja sih, yang sering muncul doang gitu. Paling, ini berhubungan sama tangan. Oh, yang ini berhubungan sama kaki, kayak sepak bola, kayak gitu-gitu. Terus
oh ini berhubungan sama air, ini berhubungan sama kayu kayak gitu doang. Kalau yang susah-susah juga lo nggak inget. Yang dihafalin yang penting yang ini, yang sekiranya itu sering muncul dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Tadi sampai mana? Oke, tadi sampai yang ini ya. Nah, terus ini penggunaan sui dan sui sih. Jadi kalau sui itu artinya lebih umum sih, lebih general gitu. Jadi dia mempelajari sesuatu yang akhirnya membuat dia itu bisa. Tapi yang dipelajarin ini yang bermanfaat. Nah, kalau sui sih itu belajar. Jadi belajarnya tuh kayak mau ulangan, baca buku, ngerjain tugas, kayak gitu-gitu. Belajarnya yang berhubungan dengan sekolah. Nah, itu sui sih. Tapi kalau sui itu misal kayak dia mau bilang dari kamu aku belajar banyak hal. Terus akhirnya aku eh, bisa belajar dari ini. Akhirnya aku sui hui le sama kayak gitu-gitu. Jadi dia lebih general. Kalau bahasa Inggris 老师 ya, ya, sui itu bisa dibilang mempelajari nggak? bisa, bisa, bisa. Itu Oh, kalau oke bahasa oke. Inggris tuh ini learn ya bacanya. Yang ini, oh ini nggak bisa diketik. Lose di Ya, ini, learn. Learn. lose kasih ininya. Jadi kalau C itu learn. Lose ketik ya di situ. C itu, nah kurang lebihnya kayak gitu. Nah kalau learn itu kan dia banyak gitu artinya. Terus ini ada perbedaan antara kese dan tanse. Kalau ini sih, kalau lose ya makanya itu mereka kebolak-balik sih. Kayak menurut lose artinya mirip gitu. Tapi sebenarnya mereka ada perbedaan, yaitu kalau yang kese itu lebih informal gitu. Kalau yang tanse itu lebih bahasa formal. Jadi kalau lose sendiri itu lebih suka, bukan suka sih, lebih sering make tanse gitu. Nggak peduli mau ke temen, mau ke guru, mau ke atasan itu pakainya tanse gitu. Terus kalau yang erje, kalau erje ini biasanya dia ada pasangannya, yaitu putan. Taruh saya kasih lihat. Hmm, ada muncul kah? Sudah muncul ya? Belum muncul. Oh, udah. Nah, jadi kalau erje itu dia biasanya mempunyai pasangan, yaitu putan. Putan, erje, kayak gitu. Jadi kalau buat grammarnya dia adalah subjek plus putan, terus adjektif atau verb, terus erje, terus adjektif atau verb lagi. Misalnya, semangka ini tidak hanya segar, tetapi juga sangat manis. 这个西瓜不但新鲜，而且非常甜。Terus yang kedua, dia tidak hanya bisa menyanyi, tetapi juga bisa menari. 他不但会唱歌，而且会跳舞。Kayak gitu. Mau lihat sampai bawah? Aduh, udah diperingatin aja sama ini. 可以，老师。 boleh lah Ustaz. Terus kita lihat ya. Nah ini dia tidak hanya dia yang sangat cantik, tapi kamu juga sangat cantik. 不但她很漂亮，而且你也很漂亮。Terus lagi nih, tidak hanya saya yang bisa memasak, tetapi kakak saya juga bisa memasak. 不但我会做饭，而且我姐姐也会做饭。Terus ini, jadi ini tuh sebenarnya dulu lo pernah pakai buat ngelesin HSK 4, makanya masih ada. Kebetulan ada yang nanya itu, ya udah gitu, lo bukain. Ya ini, dia tidak hanya cantik, tetapi juga pintar. 她不但很漂亮，而且很聪明。Makanan ini tidak hanya indah, tetapi juga enak. 这个菜不但好看，
而且好吃. Dia tidak hanya pacarku, tetapi juga sahabatku. 他不但我的男朋友，而且我的好朋友. Banyak kali. Kurang lebih kayak gitu ya. Tentang ini paham? Aman atau bingung? Saya masih aman loh, Su. Masih apa? Masih apa? Udah ngerti. Oh, udah ngerti ya. Paham. Yang lain? Ada yang bingung atau Kita kecepatan? boleh ulang jelasin ya? Gimana? Ulang jelasin nggak usah. Kurang jelas ya. Langsung ini lagi, bukain lagi. Oke. Bentar. Nah, jadi ini kan putan RJ. Tadi kan pertanyaan tuh yang RJ-nya. Nah, RJ itu dia memang bisa sih sendiri, tapi lebih seringnya dia itu berpasangan sama putan, yang artinya tuh tidak hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik kayak gitu. Nah, buat grammarnya itu dia biasanya orangnya siapa, terus tidak hanya gimana atau ngapain, tetapi juga gimana atau ngapain kayak gitu. Atau bisa juga dia putannya dulu. Tidak hanya siapa yang gimana, tetapi juga siapa yang gimana kayak gitu. Kayak misalnya ini, langsung ulang. Nih, misal dia tidak hanya bisa bernyanyi, tetapi juga bisa menari. Nah, kalau kita masukin dari grammarnya, berarti dia itu kan tidak hanya putan bisa bisa bernyanyi, cangke, tetapi juga bisa, hui, menari, tiao kayak gitu. Terus lagi, ini yang tadi kan yang orangnya dulu baru putan. Ini yang putan dulu baru orangnya. Misalnya dia mau bilang, tidak hanya dia yang sangat cantik, tetapi kamu juga sangat cantik. Bisa dibilang, sesuai grammar yang ini ya. Tidak hanya putan, dia, yang sangat cantik, 很漂亮. Tetapi, 而且, kamu juga sangat cantik. Kamu itu, ni, juga sangat cantik, 也很漂亮. Kayak gitu. Masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung? Ya, nggak usah. Yes, ya. Aman ya? Asa aku mau nambah, boleh nggak? Boleh. Kalau cue sama Yang puku siapa? apa bedanya? Apa? Kalau cue atau puku, itu juga tapi kan Kalau dua-duanya. iya betul. Tapi kalau pupo ini lo jarang make sih dia. Tapi kalau yang cuy ini kayak lebih ke malahan gitu. Oh, Dia kayak tapi dia ini seingat Lause itu dia harus di belakangnya subjek kalau yang cuy ini. Dia malah iya betul kayak malahan kayak gitu. Atau coba nanti Lause cariin lagi ada grammar yang versi kayak gini nggak? Kayaknya Lause pernah bahas juga tapi belum nyari sih. Nanti ini ya, tulis di form pertanyaan ya, biar pas di next langsung cariin dulu ininya ada nggak. Kalau ada kayak gininya kan lebih enak tuh. oke langsung. Oke, ada lagi yang tentang ini. Langsung sambil buka ininya lagi. Ini tips menghafal huruf cepat. Ini udah ya tadi ya sama yang ini. Terus ini perbedaan dari sejian dan seho itu apa sih? Jadi keduanya itu kalau kalian cari di Google sih atau di kamus itu artinya sama ya, waktu. Tapi kalau dipakai dalam kalimat itu artinya bakal beda jauh sih. Kayak sejian itu menunjukkan waktu yang dia berhubungan sama durasi gitu dia. Nah kalau seho ini lebih ke saat atau ketika. Jadi kayak ketika saya masih kecil, was hai xiao de seho kayak gitu. Atau saat aku masih mencintaimu gitu.
Wahai si Huan ni Seho kayak gitu. Nggak bisa dia bilang wo si Huan ni Sejian kayak agak aneh gitu, agak aneh gitu. Tapi kalau dia mau bilang durasi, misal berapa jam gitu, pakainya Dojang Sejian, nggak bisa pakainya Dojang Seho, itu nggak bisa. Jadi kalau Seho itu ya biar gampangnya, kalau Seho itu saat atau ketika, kalau yang Sejian itu lebih ke berapa lama waktu gitu. Sama Seho itu dia juga kayak saat kapan kayak gitu. Sama Sejian ada sih yang bilang sama Sejian tapi itu bukan gimana ya kayak jarang gitu, jarang-jarang dengernya. Tapi buat gampangnya sih kayak tadi itu yang Sejian itu pokoknya dia yang butuh butuh durasi durasi waktu. Nah, kalau Seho itu lebih ke saat atau ketika. Ketika ketika aku marah, 我生气的时候 ketika aku makan, 我做饭的时候 kayak gitu-gitu. Ini kayaknya belakangnya masih ada. Dan dan Lause kalau membaca kalimat itu agak kesulitan dengan nada-nada. Apakah itu sebenarnya wajar kalau masih tahap hafal? Itu wajar sekali. Jadi nggak apa-apa kok. Semisal ada yang nadanya masih salah gitu nggak apa-apa. Itu Lause juga butuh waktu. Bahkan sampai sekarang pun Lause juga kadang ada nada yang ini yang nggak bener gitu. Kadang mereka bingung juga. Ini nadanya apa yang ini kayak gitu. Kadang yang Lause ajak ngomong juga mereka tapi nggak mereka paham gitu. Cuma bakal dikasih tahu oh itu nadanya kayak gini kayak gitu biasanya. Jadi wajar banget ini masalah nada soalnya kita bahasa kita sendiri itu nggak ada nada, jadi masih asing gitu. Tapi lebih mending sih daripada negara yang dia sendiri negaranya ada nadanya, itu malah mereka cepat bisa, tapi biasanya logat mereka tuh kebawa karena di negara mereka ada nadanya juga. Nah kalau Indonesia itu nggak ada nadanya memang, tapi membuat orang-orang kita itu agak susah kalau belajar nada. Bukan agak susah ya, tapi kayak gimana ya? Butuh 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 penyesuaian lagi. Baterainya mau habis. Kayak butuh penyesuaian lagi gitu. Jadi kalau kalau awal-awal masih bingung, masih nggak tahu gimana bacanya, atau masih salah baca nada, itu wajar banget dan normal-normal aja gitu. Terus cocokin tes dulu. Jadi kalian jangan takut salah ngomong ya. Malah justru kalian lebih sering belajar ngomong biar lebih cepat bisa. Dan kalau dari pengalaman Lose ya, pas dulu Lose kuliah di Indonesia, itu eh, untuk keterampilan berbicaranya itu bakalan kurang. Karena apa? Karena kita mau ngomong sama orang Indonesia sendiri gitu, misalnya sama temen gitu. Itu hawanya itu kayak gimana ya, awkward gitu loh, kayak nggak nyaman aja gitu loh. Kalau misal mau praktek ngomong Mandarin sama, ini bentar lagi mati guys. Nanti langsung masuk yang part 2 ya kalau ini mati. Jadi kayak nggak enak gitu kalau kalau di Indonesia sendiri. Padahal sebenarnya mau belajar bahasa mau dulu gitu. Tapi kaliannya jarang makainya, jarang jarang praktek ngomongnya. Nah itu kayak gimana ya bakal gampang lupa gitu dan kalian pas misal keluar terus mau pakai bahasa Mandarin itu dalam komunikasi sehari-hari gitu. Misal kerjanya yang berhubungan sama bahasa Mandarin. Nah itu bakal susah sih. Karena sebelum-sebelumnya nggak kebiasa ngomong. Jadi dulu loh pas kuliah S1 sendiri, pas lulus, itu loh memang bisa baca tulisnya bisa. Tapi untuk praktek ngomong sama mendengarkannya kurang karena dulu loh pas kuliah itu cuma ya belajar mau ulangan gitu, nggak ngomong sama siapa-siapa gitu. Soalnya merasa awkward gitu. Padahal kalau kalian mau belajar nggak usah sih, nggak perlu merasa awkward gitu. Dan kalaupun kalian merasa awkward ya udah kalian cari temen temen yang bisa bahasa Mandarin.
Lebih bagusnya sih memang asli orang sana. Terus ini tadi udah. Kenapa? Oh, kalau ini lo kurang tahu juga ini yang bikin siapa. Tapi kalau kalian ada nemu yang nggak sama, nanti screenshot aja biar lo laporin ke adminnya. Terus ini, kira-kira apa saja sih yang perlu disiapkan untuk lanjut belajar di Cina? Kalau beasiswa LOSE tuh yang dibutuhkan adalah HSK. Bergantung kalian misal S1 itu kalau nggak salah HSK 4, S1. Atau kalau kalian bukan mau S1 tapi mau belajar bahasa 1 tahun, nah itu biasanya HSK 3 itu udah boleh. Dan untuk HSKK-nya itu yang dasar boleh, yang 1 tahun. Tapi kalau untuk yang S1 itu HSKK dasar atau menengah. Tapi kalau yang untuk S2 itu HSKK-nya yang HSKK menengah minimalnya. Terus HSK-nya HSK 5. Itu aja sih sebenarnya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah itu. Dan kalau semisal masalah biaya, yang perlu disiapkan itu cuma tiket pesawat pas ke sana sama kehidupan 1 bulan pertama. Karena tiap sekolah beda-beda. Kadang ada yang langsung dikasih di awal. Ada juga yang nunggu 1 bulan dulu baru dikasih double. Pas dikasihnya double gitu. Tapi yang udah pasti sih tiketnya sih. Karena kalau yang buat sehari-hari kan udah dapat dari sana. Dan untuk materinya yaitu tadi HSK sama HSKK. Selain itu udah aman. Itu yang beasiswa LOSE. Tapi kalau yang beasiswa Chinese government kalau nggak salah itu namanya CGS, itu lebih nggak ketat lagi. Kalau yang beasiswa LOSE itu ketat. Misal tuh udah diterima, misal S2 ya. Nah, selama kuliah itu nilainya harus di atas 85, nggak boleh turun. Nggak boleh di bawah itu. Dan kedisiplinannya itu benar-benar dijaga kalau yang beasiswa LOSE. Karena apa? Kalau beasiswa lain itu misal S2 itu waktu yang ditempuh ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, kalau yang beasiswa LOSE itu bisa 2 tahun langsung lulus gitu. Jadi nggak perlu yang belajar ini itu yang akhirnya apa namanya lulusnya itu mundur antara 3 tahun sampai 4 tahun. Jadi langsung itu kuliah yang S2-nya langsung masuk ke jurusan, bukan belajar bahasa dulu. Kayak gitu. Tapi kalau yang beasiswa satunya, dia nggak ketat. Dia kayak aturan nilai itu kayaknya nggak seketat yang punya LOS. Entah ada atau enggak malah. Soalnya teman-teman LOSO yang beasiswa itu santuy gitu. Kalau yang beasiswa LOSO tuh benar-benar yang mau lulus juga dia harus ada HSK 6 kayak gitu-gitu. Itu yang buat S2 ya. Kalau yang S1 sampai SK berapa? SK 4 kalau nggak SK 5 gitu. Itu kalau udah mau lulus tapi. Wah, SK 5 berarti 老师，老师，ya. Ini di sini 老师lulusan universitas mana? yang di Cina atau yang di Indo? Di Cina. Di Cina itu lulusan Harbin Normal University. 老师 dapat informasi beasiswa kayak gitu di mana, 老师？ Dari ini apa namanya? Dulu kan Lose kuliah S1-nya di Indo tuh. Nah, disaran-saranin gitu sama dosennya Lose itu yang milihin univ juga. Awalnya Lose milih univnya itu malah di selatan, tapi masuknya di utara. Jadi kalau info yang beasiswa itu dari dosen Lose, tapi kalau wilayah itu kadang udah milih yang mana, tapi sama pusat ditentukan di mana gitu. Tapi kemarin tuh teman Lose tuh ada yang kirim semacam brosur gitu, itu buat belajar 1 tahun di Univ Lause tuh. Tapi tak tanya loh itu nggak ada ininya, nggak ada kayak ketentuannya gimana caranya. Itu cuma ada tanggalnya aja. Jadi itu satu semester kayaknya. Itu tahun depan bulan Maret. Itu buat yang Univ 老师 Lause. boleh minta Fotonya? brosurnya nggak, 老师？ Boleh. Nanti Browsernya Lause itu. kirim di grup ya. Oh, oke, thank you, 老师，谢谢。 Ini Lause ketikin namanya. Biasanya bakal ada sih nanti kalau semisal ada info kayak gitu-gitu, Lause
kirim ke kalian. Semisal mau daftar gitu. Soalnya kadang ada yang secara umum membuka gitu. Kayak misal dari beasiswa ini. Nah, kalau dari beasiswa itu langsung biasanya kalian bisa milih sendiri univnya. Tapi kalau yang ini tuh memang univnya yang ngebuka gitu. University. Masa ketikin ntar. Oke, sudah harus kirim. Tadi sampai ini untuk belajar penulisan karakter Cina itu sebaiknya dimulai dari mana? Dimulai dari yang tadi, goresan, nama-nama goresan itu, terus urutan goresannya kayak gimana, terus mempelajari radikal-radikalnya kayak gitu. Itu bakal lebih cepat. Aduh, untuk, oh ini udah. Bagaimana cara melatih nada? Ini tadi sih sering ngomong. Dan sebenarnya kalau nada ini ada cara lain lagi. Eh ini di WA ada. Oh nggak ada di WA. Jadi kalian ada yang punya WeChat. Nah itu kalian coba aja ngomong di situ. Itu kan kalau yang ada WeChat itu di situ sekarang ada fitur di mana kalau kalian voice note itu nanti kalian bisa lihat hasilnya itu ketikannya kayak gimana gitu. Nah kalau kalian nadanya udah tepat, pronunciasinya udah tepat, apa yang kalian maksud itu bakal keketik di sananya itu sesuai sesuai yang kalian omongin, yang sesuai kalian maksud gitu. Kayak di Google Translate juga bisa nggak sih yang versi suara? Kalau bisa, kalau misal Google Translate bisa ada fitur itu bagus juga. Tapi kalau kalau yang lo udah tahu sih di WeChat itu karena kan kadang atasan lo ngirim voice note gitu. Tapi lo kan malas dengerin, bukan malas dengerin, tapi kayak lagi di keramaian nggak bisa dengerin. Nah itu ternyata ada fitur convert. Nah itu dari suara itu bisa muncul ketikanya itu apa dia ngomong apa tuh ada muncul kayak gitu. Jadi bisa banget. Jadi kalau semisal pas kalian convert ternyata kok tulisannya bukan yang kalian omongin, nah berarti itu nadanya masih ada yang kurang tepat atau pelafalannya ada yang kurang tepat kayak gitu. Ini masih bingung kapan dibaca biasa, kapan yang ada titik dua. Ini mungkin nggak cuma satu orang nih, mungkin ada beberapa orang yang bingung juga yang tentang ini. Ntar jawab yang ini dulu. Se, eh, kenapa dibaca sih, bukan se. Jadi ini tulisannya SHI, tapi dibacanya she, she, kayak gitu. Dia kayak bilang huruf, gimana ya? Dia tuh bacanya tuh, soalnya yang SHI itu huruf apapun yang bukan JIX itu dia nggak ada yang dibaca I. Jadi kalaupun ada huruf I-nya, dia tuh dibacanya kayak agak ke E gitu. Yang penting giginya dia masih ketutup. Kalau yang ini, kalau yang versi ini ya manual gitu ya ibaratnya, ini dibacanya se, ini dibacanya se, se. Terus bagiin dulu yang udah kebuka ya tampilannya. Eh, udah. Lamanya. Nah, coba kita perhatikan bersama. Ntar ininya, oke. Ini ada BU-nya enggak? Ini sebenarnya B itu ada yang sama U ya, dia dibacanya pu biasa.
Terus P itu juga ada U sebenarnya, dia dibacanya juga biasa, pakai U biasa. Ini M. Mu itu juga ada. Dia dibacanya juga biasa. Nah, kapan dia dibaca U yang ada titik 2 dan kapan yang dia dibaca biasa? Jadi U yang ada titik 2 tapi dia nggak tertulis, kayak nggak apa namanya, nggak ada titik 2-nya tapi dia dibaca titik 2 itu adalah di huruf JHX. Selain itu huruf U dibaca U biasa. Bukan kecuali sih. Ada dia di konsonan lain itu dibaca dibaca U yang ada titik 2-nya yaitu di sini. Huruf N dan huruf L. Nah, tapi dia ada keterangannya, dia nggak diilangin. Kalau yang di N sama L tuh dia istimewa, dia nggak diilangin. Kalau yang ini dibacanya nu, yang ini dibacanya nu. Sama yang ini. Ini, kok nggak berubah-berubah. Nah, ini dibacanya lu, ini dibacanya lu. Kapan itu dibaca U itu ada titik 2-nya? Kayak yang lu bilang, yaitu saat dia berada di huruf JHX di sini. Jadi semua huruf U yang ada di JX, yang tepat di belakang JX ya, bukan yang kayak gini, bukan. Tapi yang tepat di belakang JX. Kalau JIU ini dia sebenarnya huruf konsonannya bukan cuma I atau U, tapi dia langsung IU gitu. Huruf vokalnya itu IU. Bukan cuma I, terus U, bukan, tapi IU. Kayak ini dia IONG gitu. Jadi kayak jadi satu sebenarnya. Jadi dibaginya ini dua ya, bukan. Kalau Indonesia kan satu-satu tuh, kayak J, I, 啊，呀，亲，我要去吃一粽的，因为我的上课开始了。哦，好吧，好吧，好吧，没事没 OK 事，OK 加 OK，油哦，加油加油，好，行，OK，拜拜。拜。Nah, lanjut ya. Jadi huruf U itu dibaca ada titik duanya, padahal dia nggak ada tulisan titik dua, itu cuma di huruf JHX. Tapi huruf U yang dimaksud adalah huruf yang tepat di belakang huruf konsonannya, bukan terletak di eh, huruf ketiga kayak gini, itu bukan. Kalau ini tetap dibacanya ciu. Nah, kayak gini. Cu, cun, kayak gitu. Cue, terus huruf hi. Ini, pergi. Cu, terus cun. Ini bingung, bingung. Jadi semua huruf U selain di huruf JHX itu dia dibaca U biasa, bukan yang U ada titik duanya. Dan di huruf konsonan lain itu dia nggak ada sih U yang ada titik duanya itu kecuali di huruf N sama L. Tapi di N sama L tuh titik dua di atasnya tetap ditulis, nggak dihilangin. Kalau ini kan dihilangin tuh, padahal dia bacanya sebenarnya yang ada titik duanya, tapi dia dihilangin. Kecuali di huruf N sama L. Jadi kalau misal kalian pas baca huruf N sama L, terus kalian nemu U, kalian mesti ingat itu dibacanya U biasa. Karena kalau U yang dibaca titik dua di huruf N sama L itu tetap ditulis titik duanya. Nah, ada pertanyaan? Bingung kah? Ngerti Lause. Aman ya? Jadi pokoknya yang di belakang huruf JHX. Oke, langsung balik ke yang tadi. Bagaimana cara mengucapkan kalimat atau pinyin sesuai nada suara yang benar? Ini sama ya, mirip-mirip kayak yang atas, yaitu mesti sering latihan. Sering latihan ngomong gitu. Kalau nggak ada partner buat ngecek, ya sementara pakai fitur widget yang itu. Atau Google ada nggak sih? Rasanya belum pernah coba sih. Tapi coba kalian download widget. Dan emang widget tuh
berguna banget kalau buat belajar bahasa Mandarin karena memang itu kan aplikasi sama kan. Google suka salah langsung. Google, betul. Nah, jadi kalian mesti download WeChat. Bagus kok itu WeChat. Ini udah ya, sama ya. Ini juga sama. Ini sama. Cara baca U. Cara baca U itu kalau U yang biasa eh biasa ya, dia kayak U gitu. Tapi kalau yang ada titik duanya dia bilang huruf I tapi bibirnya agak moncong-moncong kayak huruf U, yaitu U, U, U kayak gitu. Terus hmm, oh ini sama. Bagian mana? Sama nih, sama nih. Oh, udah nggak ada. Nah, kalian ada pertanyaan? Langsung saya ada pertanyaan langsung. Apa tuh? Kalau bahasa Mandarin itu kan kalau nggak salah, tadi kan apa ada yang simplified, ada yang tradisional kan ya langsung ya. Betul. Eh, itu perbedaannya di mana ya langsung, dan kalau ngomong gitu ya, kita conversation gitu lah ya. Itu tradisional atau yang simplified itu pengaruh nggak ya langsung? Enggak sama. Jadi mereka cara bacanya sama persis. Cuma tulisannya aja yang beda. Jadi kalau yang tradisional itu kayak orang-orang Wuchien gitu dia masih ini, masih banyak yang make itu. Soalnya kadang atas salsa juga kadang nulisnya pakai itu, ngetiknya. Jadi kalau yang tradisional itu bener-bener tulisannya itu misal yang sederhana, yang disederhanakan itu misal goresannya 5 gitu, itu nanti bisa 10 kayak gitu. Bener-bener tulisannya tuh jadi banyak. Ntar kasih lihat ketiknya. Ini tapi punya Losa nggak bisa ngetik yang versi oh bisa. Nah, coba kalian tengok di itu, di chat. Itu mereka bacanya sama, keduanya sama. Tapi beda banget kan? Itu ada yang tahu bacanya apa? Fa. Betul. Jadi ini kenapa di tempat Loso udah ada yang tradisional ini karena ini nama bos Loso. Nama bos Loso tuh ini. Jadi mungkin Loso pernah keketik gitu, makanya bisa muncul. Soalnya kan keyboard keyboard HP Loso itu cuma yang simple. Tapi kalau buat cara bacanya sama, nadanya juga sama. Cuma apa ya? Bukan cara bacanya yang beda sih. Tapi biasanya kalau orang yang pakai tradisional ini sama yang pakai simple ini penggunaan kosakatanya kadang yang beda. Misalnya kalau kalian mungkin di pelajaran biasa nyebut 1 minggu itu kayak gini, ike singci. Nah, tapi kalau orang yang biasanya pakai tradisional, dia bakal bilangnya ikoli. Kayak gini. Pinyinya ike. Itu liwai. Ike lipai. Ini ya pinyinya lo ketikkan. Nah, tapi kalau cara bacanya sih sama, cuma kadang beberapa kosakata, beberapa penggunaan bahasa tuh agak beda. Tapi kalau answernya cara bacanya sama. Tapi susah, beneran yang tradisional itu susah kalau menurut Losnu. Karena gimana ya? Ya itu tadi kayak yang Losnu kirim tuh, misalnya fa tuh jadi ribet kayak gitu. Terus ada banyak itu yang Swesi itu, Rosa ada nggak ya? Pernah nulis nggak ya? Oh ada. Nah itu keduanya sama-sama Swesi tapi Swe tapi
jadi beda jauh. Ada lagi apa ya? Hmm, ada banyak lah ya pokoknya. Dia jauh, jauh bedanya tuh jauh. Nah itu kan juga. Oh ini apa ini yang ini? 杜威老师， Mm-mm. Itu tuh langsung nyari yang Hanyu, yu-nya itu loh kok nggak ketemu. oh nih sebentar 老师nih aku bisa ketikin nih Oh pakainya ini ya, kamu pakai tradisional ya ini keyboardnya. ya Oh ya ya betul. Nah padahal kan kalau yang versi simple kan taruh nah cuma kayak gitu, tapi versi tradisionalnya tuh dia jadi panjang ngetiknya. Ini punya Alonso nggak bisa ngetik yang tradisional nih, kecuali kalau dulunya pernah copy paste yang huruf tradisional gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau penyebutan cara bacanya gimana, sama. Ini kok kamu pakai ini, Denis pakai tradisional? iya 老师 bisa kok Oh pakai ini laptop. maksudnya ini ya belajarnya memang yang tradisional. Oh enggak, aku kadang ada suka suka bukan sih orang rumah kadang ada suka nonton apa film Taiwan ya. Oh Taiwan ya kan masih benar, simple. pakai tradisional betul. Taiwan kan masih tradisional, jadi kadang suka baca. Oh Biasanya kalau kayak gitu udah bisa ketebak, oh ini apa ya? Oh ini apa ya? Apalagi udah sering ini lihat. Itu kurang lebih kayak gitu tadi. Yang perbedaan tradisional sama yang simple. Tapi memang lebih susah yang tradisional. Orang yang dia bisa tradisional itu bisa simple. Tapi orang yang simple itu kadang belum tentu bisa yang tradisionalnya. Nah, ada pertanyaan lagi? Atau kasih denger lagu ya yang mau dipilih ya. Nanti buat ini hari apa? Hari Minggu nanti. Nanti kalau kalian ada pertanyaan pas di form iniin aja. Apa namanya? Tulis aja ya. Nanti kalau udah kekumpul agak banyak, nah kita bahas lagi kayak gini. Ini mungkin kalian ada yang udah pernah dengar juga lagunya nih. Satu kali aja ya. Nanti kalian langsung ngevote di grup chat, apa? Di fitur chat Zoom. Ntar kita putar dulu. Kalian ini tadi bentar. Udah.有多久，再没听到你对我说你最爱的故事。我想了很久，我开始慌了，是不是我又做错了什么？你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。
愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。我要变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。我会变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。一起写我们的结局。 Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran banget loh, Sya. Kedengeran ya. Nah, kita coba dengar yang kedua.钟声响起，可是我没有听见你的声音，认真呼唤我姓名。爱上你的时候还不懂感情，离别了才觉得刻骨铭心。为什么没有发现遇见了你是生命最好的事情？也许当时忙着微笑和哭泣，忙着追逐天空中的流星，人理所当然的忘记是谁风里雨里一直默默守护在原地。原来你是我最想留住的幸运，原来我们和爱情曾经靠得那么近，那为我对抗世界的决定，那陪我淋的雨，一幕幕都是你，一尘不染的真心与你相遇，好幸运，可我已失去为你泪流满面的权利，但愿在我
开了双翼，遇见你的注定，他会有多幸运？青春是段跌跌撞撞的旅行，拥有之后觉得美丽，来不及感谢是你给我勇气，让我能做回我自己。也许当时忙着微笑和哭泣，忙着追逐天空中的流星，人理所当然的忘记，是谁风里雨里一直默默守护在原地。原来你是我最想留住的幸运，原来我们和爱情曾经靠得那么近，那为我对抗世界的决定，那陪我淋的雨，一幕幕都是你，一尘不染的真心。与你相遇，好幸运，可我已失去为你泪流满面的权利。但愿在我看不到的天际，你张开了双翼，遇见你的注定。他会有多幸运？Nah, tuh untuk untuk lagu-lagunya ya. Nanti langsung bikinin ini ya, link buat ngevote. Jadi yang nggak datang malam ini juga biar bisa ngevote gitu. Buat dipelajarin hari Minggu ya, Lausha? Kalau nggak hari Minggu ya di next minggunya gitu. Tapi kalau bisa sih minggu ini. Kenapa? Ayo mau. Ini nanti buat dinyanyiin langsung. Ya dong. Sama pertanyaannya. Itu nanti buat Satu-satu Lausha yang nyanyi atau audisi. gimana, Lausha? Satu-satu yang nyanyi atau dipilih, Lausha? Oh enggak, nanti kita bareng-bareng dulu pelan-pelan gitu. Makanya lo pilihnya yang lagu pelan dulu. Yang lagu energik tuh kayak kok terlalu cepet gitu. Jadi kalau ini kan agak pelan-pelan dia Mas Ian. Jadi tenang-tenang. Lo tahu kalian semuanya menyanyinya, jago kali memang. Jadi tak perlu sungkan ya nanti. Ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, langsung mau bikin linknya sekarang nih. 我没有，老师。 Nggak ada yang lain? Oh, Lausha. Ya? Nanti kita artiin lagi nggak, Lausha, minggu berikutnya? Lagu Nanti ini. nanti kan kita lihat dulu, kayak dengerin kayak tadi tuh. Terus nanti pas kalian ada yang bingung, boleh itu dibahas artinya. Oke. Halo, Lausha. 谢谢。 Pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kita hari ini belajarnya sampai sini ya. Habis ini langsung kirim link ke grup, oke? Halo, Lausha. 谢谢老师。晚谢谢安。老师，拜拜。拜拜。大家晚安。Bye. Bye bye.